Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jawab heula acan saya melanjutkan. Nah, itu kan wajib tuh nya. Oh, wajib. Eta mau pakai kacamata? Lan? Mau pakai kacamata? Iya dong. Oh, biar keren, bener. Biar kayak Wih, jika artis padi. Oh, padi. Ngeting di mana padi ini terkena padi we nya? Ya, padi dan kapas. Oh, dari kapas. Oke, ketemu lagi dengan saya Andri channel 3F Nyorocos. Kali ini saya kembali bersama dengan sobat gue ini Arya Bang Putra Rohana nu kasep sigar Arjuna ngan hanya kaldina pipina loba jarawatan alias Bah Barok. Bah Brok. Nah, gitu. Nah, emang si Brok kemarinnya seminggu kemarin full teu bisa dihubungi. Sibuk naon atuh? Oh, artis. Oh, artis sekarang katanya. Jadi dia sudah saya syuting ke sana ke sini. Sana sini terus Iya, syuting ya katanya. Jadi dia katanya minggu kemarin itu sibuk katanya. Jadi emang bener susah saya hubungi buat janji dia tidak tepati. Bukannya saking ku sibuk sampai saya enaknya sampai teh kemana ya jelema teh gitu ta. Sampai saya tapi dah tidak naon saya sudah ngerti karakter dia ya. Jadi akhirnya kita kembali lagi dengan si Brok. Sekarang akan membahas tentang mitos-mitos yang ada di sekitar kita ya. Di negara Indonesia. Di negara Indonesia. Di kita kan emang di negeri kita ini tapi, emang pernah ya? Iya, tapi jangan banyak-banyak. Ntar kalau banyak-banyak kita akan membudak. Oh, membudak. Kehabisan waktu lah. Kehabisan waktu. Kenapa jadi nggak budak bahasanya? Kalau membudak itu kan jadi kita keluar semua nih akan kita bahas. Tapi mungkin waktu yang akan habis. Jadi kita bagi aja, kita sekarang akan bahas beberapa aja, nanti kita beberapa lagi. Oke. Buat episode berikutnya. Tanda si Brok mah dalam bahasa itu rada babebot. Oke, Brok. Yuk. Kali ini kita akan membahas tentang mitos yang mungkin sudah dikenal dan mungkin sudah sering didengar ya. Sering didengar di kita, apalagi kita waktu kita kecil nih. Oh iya. Tapi emang sekarang itu masih terjadi dan masih dipercaya sebagian orang nih. Mitos-mitos tersebut. Dan emang sih buat sebagian orang, lah nah masih percaya gitu gitu kan. Masih ada yang nggak usah percaya gitu sekarang zaman modern gitu kan. Tapi untuk disebut ini mah tahayul lah. Tahayul itu kan. Tapi kan untuk sebagian orang tetap ada yang mempercayai ya. Karena itu mungkin budaya juga ya, karena mungkin budaya dari suatu daerah dan mereka mungkin ingin mempertahankan budaya tersebut, bukan ceritanya sebenarnya, tapi budayanya gitu kan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Dari mulai kita mau bahas tentang leak nih. Sebelum saya bahas, tahu nggak leak apa? Leak itu kalau dibahasakan Sundanya, murudul. Enggak, cik saha eta. Leak, amun orang murudul teh kan geus eueuh. Beak gitu. Beak eta mah bukan leak, Pak. Yang dia bahas itu beak ya, dalam bahasa Sunda beak tuh abis ya. Ini kan le pakai L bukan pakai B ya. Pakai L, Pak. Leak. Jadi leak itu tahu lah saya juga. Tahu ya. Kayak giginya yang keluar. Terus rambutnya gimbal. Gitu bukan. Dari budaya mana tuh? Bali, Pak. Kan dia Bapak nyebut Bali. Oh, saya nyebut Bali ya? Oh, saya lupa tadi saya nyebut Bali. Saya tuh pintar. Jadi emang ini menurut itu mitos dari daerah Bali ya. Ini bisa mungkin budaya atau emang mitos aja lah. Kita mitos ya karena konteksnya kita mitos ya. Dan ini sebetulnya leak itu tidak hadir secara tersendirinya. Ada cerita nih. Tentunya ada cerita dari pas sampai keluarlah tentang mitos leak itu. Dan emang ini sebenarnya leak ini muncul tuh pada abad 11 Masehi ya, dulu zaman kerajaan Erlangga kalau tidak salah ya. Kerajaan Erlangga zaman dulu 11 Masehi Bang. Berarti saya belum lahir atau? Bapak mah can jadi benih-benih acan. Gitu. Siga nama akina oge can aya gitu kan. Ini omong masa yang lucu sekali dan berarti, ini sudah ada. Ya, berarti karuhun saya yang karuhun si Babrok sih masih hidup dulunya. Masih ada. Dan ini emang cerita dulu mungkin sampai dulu dari tahun ya tadi 11 Masehi itu turun temurun sampai sekarang, jadi masih ada ya cerita itu. Dan ini sebenarnya cerita ini berasal dari zaman kerajaan Erlangga dan itu adalah seorang janda ya dulu itu yang bernama Caloranang. Calon arang berarti. Calon arang maaf saya salah, calon arang. Dan dia itu dikenal waktu itu mempunyai ilmu sihir, ilmu hitam ya. Dan dia mempunyai kemampuan ya mungkin black magic kalau sekarangnya sihir gitu kan.
Dan itu membuat kerajaan merasa terancam dengan kehadiran calon arang ini nih. Dan akhirnya pada suatu saat kerajaan itu merencanakan untuk membunuh calon arang ya, karena dia akan berindikasi membahayakan kerajaan. Nah ini nih mungkin ini awalnya kenapa tampilan Leak nih tampil hadir ya. Sampai sekarang kan tampilannya tadi udah dibahas si Brok nih, dengan gigi runcing, gigi runcing, panjang, mata melotot, rambut panjang, kuku panjang ya. Dan ini timbul ekspresi itu setelah waktu calon arang mau dibunuh sama prajurit ya. Jadi saat calon arang lagi tertidur, calon arang didatangi oleh prajurit untuk berniat membunuhnya ya. Tapi ini momen pas perubahan terjadi. Yang tadi dibahas oleh si Brok terjadi ya, matanya melotot, terus giginya keluar panjang, dan mungkin dengan yang tadi saya bahas juga ya, kukunya panjang, rambut, dan sangat menyeramkan bukan nama. Dan akhirnya gimana? Menakutkan. Nah, jadi hal itu sempat membuat prajurit, dan akhirnya semua prajuritnya meninggal katanya. Jadi meninggal di tempat atau meninggalkan tempat? Di tempat katanya. Mungkin ada bukan kabur, tapi ada perlawanan kayaknya, ada perlawanan di sana, dan emang akhirnya calon arang mengalahkan prajurit tersebut ya. Dan ini sampai sekarang juga masih ada mitos itu ya. Tapi bukan masalah perang, tapi Leak itu masih ada katanya. Dan mungkin Brok bisa tahu si Leak ini katanya sih mitos sekarang itu mencari wanita hamil, terus juga organ tubuh manusia yang mungkin masih hidup gitu. Dan itu kan mengerikan ya. Namun kalau di Sunda Leak itu kan ini mah perbandingan. Perbandingan. Gimana Leak sama kan Leak mah di Bali. Nah, kalau di Sunda mah genderuwo mah kayak gitu kan. Kalau gitu. Suka kan sama sukanya kan kepada wanita yang hamil, anak kecil gitu kan. Nah mungkin bisa bercerita sedikit nggak mitos genderuwo? Ya itu sebatas nama aja. Oh gitu. Jadi tapi mungkin kita pernah bahas ya. Pernah ibu saya menakut-nakutin begitulah gitu kan. Jangan keluar malam, ntar ada genderuwo. Itu kan ya berarti kan setiap daerah tuh punya mitos-mitos tersendiri ya. Dan itu mungkin salah satunya tadi sudah saya bahas ya, Leak dari Bali. Dan mungkin ada juga sih namanya, mungkin nih pernah dengar yang namanya kembang kantil. Pernah dengar nggak? Kembang kantil. Sebenarnya sih belum pernah. Tapi bentuknya belum sama. Mata saya belum pernah. Enggak, kalau di kita sih sebenarnya bukan kembang kantil namanya. Itu yang pakai pengantin itu apa ya namanya? Pengantin. Kembang ros ya? Bukan, kembang melati. Kembang melati yang saya lihat. Jadi kembang kantil itu kayaknya kembang melati ya, karena saya pernah lihat di film ya. Kembang kantil kalau judulnya itu, pas lihat ini mah kembang melati gitu. Itu Kak suka dimakan sama Nyi Roro Kidul. Sama Susana juga. Susana nanya. Jadi Bapak salah dia. Susana kan suka memerankan Nyi Roro Kidul. Jadi saya ingatnya Nyi Roro Kidul, Susana itu kan gitu. Masih Brok lah sama alibina bebas sih, suka cari alibi ya, pembenaran dia begitulah. Emang kayak gitu dia mah. Jadi emang kembang kantil itu kan emang identik katanya, sekarang kan masih, kadang sekarang juga masih ada ya Brok ya. Masih ada yang masih menggunakan itu kan. Jadi ini merupakan media ya, katanya media untuk memanggil makhluk halus katanya. Jadi emang masih ada sebagian orang mungkin pernah melihat nih di semacam kebudayaan itu kan ada membakar kemenyan, pasti ada kembangnya gitu kan. Nah itu kan masih ada sebenarnya mitos-mitos seperti itu. Tapi kan kembali lagi ya. Kembali lagi ke orangnya gitu kan. Ya kepada juga mau percaya atau tidak ya, itu kan namanya juga mitos gitu kan. Coba Bro. Kembang kantil kan sebenarnya bagus juga kan buat acara kawinan. Nikahan, betul. Buat pengantin kan. Terus bagus juga buat naruh di rumah. Buat mengharum. Emang harum sekali ya. Emang harum, tapi emang terkesannya gotik gitu. Emang bener sih, kembang kantil itu suka buat jaroh. Bener. Kan gitu. Kalau kita mau ke makam adalah harus bukan harus ada, tapi emang selalu sedang ada gitu kan. Bukan salah satu syarat sih, tapi memang kayaknya supaya harum lah gitu. Harum kan. Intinya jadi bikin harum suasana di sekitar sana mungkinnya itu. Dan emang sebagian orang sekarang juga masih ada sih kata orang nih. Masih ada orang suka
mencicipi ya. Ya memakannya. Jadi si kembang itu kayak dimakan gitu. Tapi itu kembali lagi ke penonton ya, mau dianggap mitos, mau dianggap kesehatan, ya mungkin dianggap apapun, kembali lagi ya. Ya benar. Jadi apapun yang kita pikirkan ya kembali lagi ke pemikiran kita nih, arahnya kemana gitu. Kalau Susana kan makan itu enak aja kan gitu. Enak aja, kayak snack aja mungkin. Kayak cemilan lah. Kayak cemilan biasa, karena biasa ya. Biasa kalau si Bro makan itu kayaknya ini pahit. Nah, modar si modar masih ya. Sudah pahit tuh. Pahit nih. Terus nih satu lagi nih, dua lagi nih. Karena kan kita batasi ya untuk pembahasan mitos ini. Tadi kan udah Leak, bunga kantil sekarang. Nah ini pasti semua orang tahu dari mulai anak muda sampai dewasa nih. Yang namanya mitos jangan duduk di pintu. Nih bro, mungkin nih. Cek orang Sunda mah begini. Jangan duduk di depan pintu. Nah, kahiji bisi amun mitosna mah jodohnya. Bisi ngahalangan jodoh. Bisi hese jodoh. Bisi susah cari jodoh. Benar-benar. Atau dapat jodoh gitu kan. Kenapa? Sebenarnya bukan susah cari mitos emang real ya. Soalnya begini, kalau duduk di depan pintu atau di pintu, ngalawangan pintu gitu kan, ngahalangan bisa ya tamu hese kan gitu. Tamu ngalamar itu bisa asup. Logikana kadinya gitu nya. Jadi eta mitos dibuat orang tua sengaja. Ame manehana tengah halangan. Supaya tidak menghalangi kalau ada tamu. Terus yang keduanya sebenarnya enak kalau bener ini mitos gitu kan. Apa coba apa? Kalau bener jangan di depan pintu nanti nuntut jodoh. Berarti jodoh aing siapa? Udah tahu. Tinggal apa tote kan gitu. Jadi apa? Jodoh aing teh ieu. Jadi amun di dipelesetkan gitu kan. Padinya lah. Masih brok eta malah. Da siapa sok kacau geus buku mitos teh kitu ditambah-tambah deh. Karena saya mah mempanjang durasi. Iya gitu. Udah ya jam tayangnya. Jam tayang. Lupa teh kan jam tayang cenah. Jam tayang kan. Jam layang tuh. Lang layangan tuh. Aduh. Aing setara. Terus payah hiji deui. Hiji naon? Buang nasi biar jangan buang nasi, bisi nasi itu menangis. Nah, itu waktu saya kecil sering tuh. Makanya kalau saya makan nih waktu kecil kita makan kan pasti anak kecil itu bersisa nih. Nah itu biasanya orang tua langsung ngomong nih, itu kasihan nasi jangan disisain, bisa nangis. Nah, itu cik prediksi abah nih gimana nih? Sebenarnya mah merenan sedih asli sedih ai babaturan dimakan ai manyanan tuh teu dihargaan urang teh sabab geus asap bener komo dahar teh aya rencana ku urang teu dahar lebih sakit hati amun dipredisikan mulai ayeuna bener amun nasi bisa ngomong gitu kalau nasi bisa ngomong aya rencana dimakan aya nasi dicuekin itu akan lebih menyakitkan jadi terkesan aduh urang dicuekeun tuh kan sebetulnya logika ge masuknya. Jadi emang mitos-mitos dulu tuh kayaknya nih emang dibuat oleh orang tua ya untuk memfasilitasi atau membatasi atau bergerak kita agar kita lebih mungkin menghargai untuk lebih menghargai, untuk lebih mungkin menjaga. Kalau menjaga mungkin ini kalau menjaga contohnya ke hutan ya. Ulah ke hutan tengah sore pasti ada makhluk naon. Tapi kan justru di dalam hutan itu ada sifatnya harus kita jaga, ada tanamannya harus kita jaga, ada binatang jangan sampai punah. Mungkin itu arahnya masyarakat di situ memberikan mitos-mitos seperti itu ya. Setuju tuh bro? Setuju pisang kata si bro. Tidak setuju. Saya kan berarti pulang dengan hampa. Nah, bener. Tadi deh. Kan sih bener. Setuju mau pada si bro kurang diberi rokok biar. Kamu teh setuju kurang dibawa dia rokok. Eta di si bro. Jadi syarat wae. Pan saya mbah. Jadi harus ada hari kalau mau manggil orang makhluk halus mah kan kena ada kemang kantil, menyan. Senap bisa berok mah cuma ngan dua kopi jeung rokok dongkap gitu datang gitu. Kalau nggak ada rokok nggak ada kopi tuh datang di WA kalau aku mah bro jadi mual jawab tapi mau kieu mah bro hayu rokok jeung kopi datang pasti soalnya eta mah khusus. Jadi mun saya tidak ada kopi sama rokok tidak bisa ngobrol sama dia begini gitu. Soalnya saya kan sama lah saya mah kalau ini mah suka mengamat dulu lah.
Oh, mengemat, mengemat. Lain mengamat. Mengemat. Oh, mengemat. Mengemat, ada kopi enggak? Ada rokok enggak? Oh, mengemat. Lain kan goibnya. Kopi teh, rokok teh ngemat teh kan kitu. Jadi intina masih mah. Anjir goblok. Tah intina sih mah hayang teh kitu. Hayang geus tersedia baru datang. Telah luar biasa sih, Bro. Karena dia sudah terkenal katanya. Jadi dia artis sekarang. Arageng Beauty. Datukan jajan-jajan jalan-jalan. Sawah ya mau Arageng Beauty nah gitu. Oke, Bro. Gitunya. Ya, Pak Cuy. Ya. Saya kan udah menerangkan mitos-mitos dari leak. Gitu kan? Benar. Terus kemang kentil. Mal kantil. Terus jangan duduk di depan pintu. Benar. Terus jangan membuang nasi sembarangan. Atau jangan nasi disisakan. Nah, itu nah. Jangan menyisakan nasi. Baliut. Siapa Baliut sih mana gitu. Atuh, jangan ngebahas supaya teman kita rieur gitu kan. Pusing. Kadang saya stres nih si Bro sebenarnya. Arah ngobrol terus Baliut. Saya teh atuh. Tapi udah butuh agar. Gitu. Oke lah, Bro. Tah, itunya. Ya. Oke. Jangan lupa tonton 3F Nyerocos. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Nah, eta pokoknya nama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.